Selamat bertemu kembali Ibu Bapa, Mama Papa, serta saudara semua. Shalom. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dituntun dan diberkati Tuhan. Seluruh dunia sekarang sedang merasa khawatir. Perang antara Rusia dan Ukraina masih belum selesai. Sekarang sudah mulai timbul perang antara Hamas melawan pemerintah Israel. Perang ini dipicu oleh serangan Hamas pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 pagi hari. Hari Sabtu adalah Sabat bagi umat Yahudi, ketika mereka semua tidak boleh bekerja. Tiba-tiba pada pagi hari, Hamas melemparkan sekitar 5.000 roket ke wilayah Israel. Ternyata itu hanya taktik dan pancingan untuk mengalihkan perhatian Israel. Ketika pihak Israel berusaha untuk menghentikan serangan roket-roket itu, pihak Hamas menyerbu Israel lewat darat, udara, dan laut. Dan kemudian mereka membunuhi tentara Israel yang sedang berjaga dan orang sipil siapa saja yang mereka jumpai. Israel tentu tidak tinggal diam. Mereka membalas serangan itu dengan membabi buta, sehingga wilayah Gaza yang menjadi tempat tinggal orang Palestina menjadi hancur lebur. Perang selalu menimbulkan korban di kedua pihak. Mari kita doakan agar kedua pihak mau dan dapat menahan diri, lalu mencari jalan damai lewat perundingan. Biarlah semua pemerintah dunia bersikap netral untuk mendamaikan kedua pihak yang sedang berperang. Saudara, ini adalah renungan dengan tema di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Beginilah catatan Injil Matius 18 ayat 19 dan 20 itu. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kita sering kali mendengar kesaksian orang-orang Kristen yang mengutip ayat ini. Mereka berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Ia hadir di tengah-tengah kami. Namun, apakah itu arti ayat yang sebenarnya? Jika orang Kristen mengerti ayat ini tanpa penjelasan yang lebih jauh, maka mereka dapat menjadi keliru. Sungguh banyak dan sering kali orang berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati, namun ternyata doa mereka itu tidak dijawab Tuhan. Tidak terhitung berapa kali umat Allah sudah sepakat untuk berdoa bagi pertobatan di dalam negeri mereka atau pertobatan orang-orang kafir, namun doa-doa itu masih belum dijawab Tuhan. Kita tidak perlu menyangkal atau pura-pura tidak tahu bahwa berapa banyak doa kita yang tidak dikabulkan Tuhan, sekalipun kita menaikkannya bersama-sama dengan orang lain dan dengan sepenuh hati. Kalau begitu, apa arti kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan itu? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Inilah arti kalimat ayat itu. Yang pertama dan terutama artinya, doa tidak pernah boleh hanya mementingkan diri sendiri. Doa yang mementingkan diri sendiri tidak akan dijawab atau didengarkan Tuhan. Kita tidak boleh hanya berdoa untuk kebutuhan sendiri. Sebaliknya, kita harus berdoa sebagai suatu persekutuan. Iman Kristen bukan hanya menekankan iman pribadi, orang per orang, namun juga iman persekutuan. Dan ingatlah bahwa hidup dan dunia ini tidak dirancang hanya untuk diri kita pribadi, melainkan juga untuk seluruh persekutuan umat manusia. Sering terjadi jika doa kita dijawab Tuhan, maka doa orang lain ditolak oleh Tuhan. Saya ingat dulu ketika regu badminton Indonesia atau regu sepak bola bertanding melawan regu dari negara lain, misalnya Malaysia. Lantas penyiar radio atau televisi sering berkata, marilah saudara-saudara kita doakan supaya regu kita menang. Ternyata di pihak seberang juga berkata begitu kepada teman-temannya. Nah, apakah Allah tidak jadi bingung harus membela dan berpihak kemana? Doa semacam itu kurang pas, sebab hanya mementingkan diri sendiri. Doa yang efektif haruslah merupakan doa kesepakatan.
Dan di dalamnya unsur pementingan diri sendiri dan keinginan pribadi harus ditundukkan. Yang kedua, jika doa tidak mementingkan diri sendiri, maka doa itu selalu dijawab Tuhan. Kita harus mengingat hukum dasar di dalam doa, bahwa dalam doa kita yang kita terima itu bukanlah jawaban apa yang kita inginkan, melainkan jawaban Allah di dalam hikmat dan kasih-Nya yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita umatnya. Sebagai manusia, kita punya rasa takut, harapan, dan keinginan-keinginan manusiawi. Maka doa-doa kita pun seringkali menjadi doa untuk melarikan diri. Kita berdoa supaya dibebaskan dari pencobaan, dari duka cita, dari rasa kecewa, dari kesulitan yang menyakitkan. Tetapi jawaban Allah selalu adalah tawaran untuk tidak melarikan diri, melainkan untuk menghadapinya dengan hati yang teguh, dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Contoh yang paling baik tentang hal ini adalah pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di dalam pergumulannya ia berdoa agar dapat dibebaskan dari situasi yang mengerikan di depannya, salib. Ternyata ia tidak dibebaskan dari kondisi itu, tetapi diberikan kekuatan untuk menghadapinya, menanggungnya, dan kemudian mengalahkannya. Bila kita berdoa dengan tidak mementingkan diri sendiri, maka Allah akan mengirimkan jawabannya. Namun jawaban itu adalah jawaban Allah dan belum tentu sesuai dengan keinginan hati kita sendiri. Karena itu Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa, "Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, dan bukan kehendak-Ku." Biarlah kehendak Allah yang selalu kita cari, kita kejar, dan kita rindukan terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus melanjutkan dengan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Nya, Ia ada di tengah-tengah mereka. Orang Yahudi sendiri mengenal ucapan yang berkata, di mana 2 atau 3 orang sibuk mempelajari Taurat, maka kemuliaan Allah ada di tengah mereka. Jadi kita dapat menempatkan janji Tuhan Yesus yang indah ini di dalam 2 lingkungan. Yang pertama, kita dapat menempatkannya ke dalam lingkungan gereja. Yesus hadir di dalam persekutuan yang kecil maupun dalam persekutuan orang banyak. Ia hadir dalam persekutuan doa, kelompok PA, baik dengan jumlah orang yang sedikit ataupun jumlah yang banyak. Ia ada dimanapun hati orang-orang beriman itu bertemu, bersekutu, berapapun jumlahnya. Yang kedua, kita dapat menempatkannya ke dalam lingkungan keluarga. Salah satu interpretasi paling tua tentang perkataan Yesus ini adalah bahwa 2 atau 3 orang itu adalah ayah, ibu, dan anaknya. Ini berarti Yesus pun ada di sana, sebagai tamu yang tidak kelihatan di dalam setiap keluarga. Marilah kita mengundang kehadirannya di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang dengan penuh syukur ke hadapan hadirat-Mu atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau mengajar kami untuk tekun berdoa, bukan hanya sebagai pribadi, tetapi juga terutama di tengah persekutuan kami bersama dengan orang lain. Biarlah kami dapat bersatu hati, satu jiwa dan satu tujuan, untuk bersama-sama meraih tujuan hidup kami sebagai umat-Mu. Pada bulan Oktober ini, banyak gereja-Mu yang menyelenggarakan bulan keluarga. Kami sadari bahwa keluarga sungguh penting bagi-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menyelamatkan umat manusia melalui keluarga kudus, yaitu Yusuf, Maria, dan Yesus sebagai putra mereka yang telah lahir ke dalam dunia ini. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia. Ajar kami untuk terus setia dan bertanggung jawab dalam posisi dan tugas kami masing-masing, baik selaku ayah maupun sebagai ibu, juga sebagai anak-anak di tengah keluarga masing-masing. Kami mau berdoa agar acara-acara di dalam bulan keluarga dapat berjalan lancar dan menjadi berkat bagi umat-Mu yang mengikutinya. Kami mendoakan mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Engkau sendiri menjawab dan memberi kesembuhan kembali kepada mereka. Kami doakan keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Berilah kekuatan kepada keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, untuk dapat melanjutkan perjalanan ziarah iman sampai kepada titik terakhir. Kami mau berdoa untuk perdamaian di dunia.
khususnya untuk pihak-pihak yang sedang berperang antara pemerintah Israel dan Hamas. Berilah jalan keluar supaya mereka mau menghentikan serangan-serangan dan duduk di meja perundingan. Kami mau berdoa untuk gerejamu supaya dapat terus memberitakan kabar baik dan menjadi saksimu di tengah dunia ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.